Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wulandari, jurusan PG PAUD, kelas 20 DIE R1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini dengan materi The Acquisition of Number atau pemerolehan angka dari buku Children's Cognitive Development and Learning by Usman Goswami. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya angka merupakan bagian dari kemampuan kognitif untuk mewakili sebuah objek dan kuantitasnya. Ada salah satu pandangan dari Vegetation and Friends bahwasanya kemampuan angka ini berasal dari lobus parietal, di mana struktur lobus parietal di otak ini memberikan indera angka atau number sense, di mana kemampuan angka ini dapat dibangun. Nah, sejalan dengan Vacation and Friends, menurut Dehaene bahwasanya struktur parietal ini mendukung perkiraan sebagai cermelangan data, dan itu tidak berarti bahwa anak memiliki pemahaman bawaan tentang angka simbolik, tetapi harus dibangun lagi. Nah, berbicara mengenai angka, dalam buku ini dijelaskan mengenai bilangan, bahwasanya bilangan itu disimpan secara mental sebagai entitas diskrit yang mencerminkan kuantitas eksakt. Artinya, bilangan itu sebagai objek yang berbeda dengan jumlah yang pasti, tetapi sebagai sebuah perkiraan kuantitas yang berbeda. Bilangan sebagai perkiraan kuantitas atau jumlah, di mana kemampuan anak tentang angka saat kuantitas semakin besar, maka representasinya akan semakin kecil atau kurang tepat. Sebagai contoh, kemampuan anak untuk membedakan kuantitas adalah rasio sensitif atau penalaran dan kepekaan. Misalnya, anak-anak lebih buruk membandingkan 8 dengan 12 dengan rasio 2:3 daripada 8 dengan 16 dengan rasio 1:2. Sebab anak kecil dalam pengenalan angka mengandalkan persepsi otomatis atau subtracing. Contohnya, anak kecil akan mudah memahami angka-angka kecil seperti jumlah angka 1 sampai dengan 4. Dalam The Acquisition of Number atau pemerolehan angka, anak akan belajar untuk mempelajari urutan hitungan atau learning the count session. Diawali dengan kebiasaan anak sehari-hari, mulai dari rutinitas bahasa atau linguistik anak, seperti pada sajak atau lagu anak, kemudian pengenalan hari-hari dalam seminggu, sehingga pembiasaan tersebut anak akan menangkap makna angka dari segi kardinalitas dan ordinal, di mana dari segi kardinalitas merupakan besaran individual yang berbeda. Anak-anak akan belajar mengenai bahwasanya angka itu merupakan besaran individu yang berbeda, seperti bahwasanya 4 kucing itu akan sama dengan 4 biskuit. Jadi dengan angka yang sama tetapi dengan individu atau objek yang berbeda. Kemudian dari segi ordinalitas, anak akan menangkap bahwasanya angka merupakan besaran antara angka lainnya, yaitu contohnya bahwa angka 4 itu memiliki besar antara 3 dan 5, di mana angka 4 itu lebih besar daripada 3 dan angka 4 juga lebih kecil daripada 5. Nah, dalam pemerolehan angka, anak akan belajar berhitung yang memungkinkan anak untuk mengatur struktur kognitifnya dengan subtracing dan besaran yang mewakili data. Oleh karena itu, saat anak sekitar usia 2 tahun akan memiliki konsekuensi kognitif karena adanya perbedaan set atau hitungan nama nomor dalam lintas budaya. Lalu kemudian sekitar anak usia 3 tahun, anak akan mulai mengetahui fakta bilangan dengan belajar untuk memetakan angka-angka. Misalnya bahwasanya 2 ditambah 2 itu adalah sama dengan 4. Namun akan tetapi fakta bilangan atau pemetaan ini anak hanya disimpan di area bahasa otak anak, bukan di area spasial, di mana area ini sebagai representasi magnitudo analog atau kecermelangan data dan kemampuan angka yang akan dikembangkan secara terus-menerus. Nah, dalam hal ini The Acquisition of Number atau pemerolehan angka yang menjadi prasyarat atau unitnya itu adalah perkembangan spasial anak dan juga perkembangan memori kerja anak yang akan mendukung anak dalam pemerolehan angka-angka.
Setelah membahas tentang pemerolehan angka atau the acquisition of number, kita lanjut ke implication for education atau implikasi bagi pendidikan, di mana prasyarat atau faktor kognitif membaca dan angka itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah perkembangan bahasa, perkembangan persepsi, perkembangan spasial, dan perkembangan memori kerja. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya seorang anak dengan kemampuan fonologis yang buruk, dia akan sulit untuk belajar membaca. Kemudian juga seorang anak dengan keterampilan spasial yang buruk, dia akan kesulitan dalam memperoleh angka. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya hal-hal yang mempengaruhi perkembangan membaca anak itu bisa karena anak mengalami gangguan disleksia, dan kemudian juga hal-hal yang dapat mempengaruhi anak dalam perkembangan angkanya itu anak bisa karena mengalami diskalkulia. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai the acquisition of number dan implication for education atau pemerolehan angka dan implikasinya bagi pendidikan. Semoga materinya bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.